Materi kita pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Pengarang kita menjelaskan di sini Bapak Ibu Saudara, wa balaghani, dan telah sampai berita kepada saya, anna li malakil mauti, sesungguhnya malakul maut, akwanan, memiliki pembantu-pembantu. Jadi malakul maut kagak sendiri. Ya Bapak ya, Ibu, malakul maut tidak sendiri, tetapi li malakil maut akwan. Jadi malakul maut itu Bapak Ibu Saudara punya pembantu, punya ya teman. Ya, jadi banyak karyawannya, banyak, bukan satu. Ya, sebanyak makhluk-makhluk Allah yang bernyawa. Disitulah ya malakul maut ada. Nah, sehingga di sini anna li malakil mauti akwanan, sesungguhnya malakul maut memiliki pembantu-pembantu, penolong-penolong. Wallahu a'lamu, dan Allah yang lebih tahu bihim, terkait berapa banyaknya mereka. Jadi nggak ada yang tahu, banyaknya Allah yang tahu. Jumlahnya ada berapa Ustaz malakul maut? Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu, Allah doang yang tahu. Pokoknya malakul maut memiliki pembantu-pembantu. Sebab kan ada yang punya ya keyakinan bahwa malakul maut satu. Nah, kalau malakul maut satu nanti bagaimana? Ya orang segini banyaknya, makhluk Allah yang bernyawa segini banyaknya, masa antri? Nah, begitu. Jadi itu malakul maut memiliki pembantu-pembantu yang sangat banyak, tidak tahu berapa banyaknya kecuali Allah. Wallahu a'lamu bihim. Laisa minhum malakun, tidak ada di antara mereka malaikat, illa lau azina lahul haq jalla wa ala, kalau seandainya Allah izinkan kepada malaikatul maut. Itu kalau seandainya Allah mengizinkan kepada malakul maut, ayal taqimas samawati wal ard, seandainya disuruh sama Allah menelen langit sama bumi, disuruh telan piluk mantin dalam satu suapan, la fa'ala, maka malaikatul maut bisa mengerjakannya. Jangankan manusia, langit sama bumi, kalau Allah izinkan dan Allah perintahkan malakul maut untuk menelannya, sekali telan gitu, sekali caplok, kata-kata orang kampung kita, sekali caplok bisa. Paham Bapak Saudara? Itu Allah kalau memerintahkan kepada malakul maut untuk menelan langit dan bumi beserta isinya, sekali telan, sekali caplok. Kenal caplok? Ya, dicaplok sekali gitu bisa langit dan bumi beserta isinya. Tuh, makanya ini kekuasaan Allah semuanya. Jangan bingung kita. Itu bagaimana malakul maut ngelihat manusia segitu banyaknya? Ada yang di sono, ada yang di sono. Ya, ntar ada yang ngumpet lagi. Ya enggak, semuanya gampang. Ya. Tuh kemarin kan dilihat seperti ada satu wadah tinggal dilihat aja semuanya malakul maut. Tuh dia, semuanya tinggal comot-comot doang. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Bahkan di sini diterangkan kalau seandainya Allah izinkan kepada malakul maut untuk menelan isi langit dan bumi semuanya, satu kali caplokan, satu lukmah, satu suapan. Lukmah itu satu suapan. Satu suapan itu bisa terjadi kalau Allah izinkan. Wa balaghani, telah sampai berita kepada saya, anna malakal mauti, sesungguhnya malakul maut, tabza'u minhul malaikatu asyaddu min faz'i ahadikum minas sabu'id dori. Malakul maut itu ditakutin sama malaikat-malaikat yang lain. Jadi malakul maut paling ditakutin sama malaikat yang lain. Malaikat aja Pak sama malakul maut masih takut. Malaikat kan sama-sama malaikat, tapi kalau ada malaikat ngelihat malakul maut takut, seperti manusia takut melihat yaitu binatang-binatang buas yang membahayakan. Kita kalau ngelihat binatang buas takut nggak? Takut. Ini binatang buas yang belum bisa ya dijinakkan, binatang buas yang sangat berbahaya. Bagaikan manusia melihat binatang buas yang belum bisa dijinakkan, yang udah siap menerkam setiap manusia yang dilihatnya. Singa kah, harimau kah, ular kah,
ya buaya kah, pokoknya binatang-binatang buas yang udah siap menerkam. Begitulah rasa takut manusia ngelihat binatang-binatang buas yang membahayakan yang belum bisa dijinakkan, seperti malaikat-malaikat melihat malakul maut. Tuh, jadi malakul maut ditakutin banget. Ya, jangankan kita manusia, ya orang sama malaikat aja, malaikat takut juga. Tuh, jadi yang paling ditakuti oleh malaikat ya malakul maut. Seperti kita takut kepada binatang-binatang buas yang sangat membahayakan, yang belum bisa dijinakkan. Wa balaghani anna hamalatal arsy, dan telah sampai berita kepada saya sesungguhnya malakul maut, ya itu hamalatal arsy, yaitu malaikat-malaikat hamalatul arsy yang memikul arsy. Tuh kan arsy ada yang pikul, yang mikul itu adalah malaikat, namanya malak hamalatul arsy, malaikat yang punya tugas memikul arsy. Jadi arsy Allah itu dipikul sama malaikat, namanya hamalatul arsy. Itu malaikat hamalatul arsy iza qaruba, apabila mendekat malakul maut minhum daripada mereka, ya zubuna, maka akan ya lumer. Tuh. Jadi malak yang tugasnya memikul arsy, kalau dideketin sama malakul maut lumer. Coba bayangkan, lumer. Ya, tuh begitu. Yazubun hatta yasiru ahadum. Kalau lumer itu mencair gitu, seperti es mencair menjadi apa? Menjadi air. Atau mungkin ya samin atau semacam apa? Mentega kalau dipanaskan mencair. Nah, seperti itu. Ya, itu tuh dia mencair kalau dideketin sama malakul maut. Hatta yasiru ahaduhum mistasya'irah minal fazminu, sehingga jadilah salah satu daripada mereka seperti tepung terigu, halus, jadi halus seperti gandum ya di antara mereka. Kenapa? Karena takutnya malaikat hamatul arsy kepada malakul maut. Ya Allah, ternyata malaikat takut juga sama malaikat. Ya, itu malakul maut berarti yang paling ditakutin. Wa balaghani, dan telah sampai berita kepada saya, anna malakal mauti, sesungguhnya malakul maut itu yanza'u ruhabna Adam, dia akan mencabut ruh anak manusia, anak Adam. Allah. Manusia berarti. Jadi nanti malakul maut akan mencabut ruhnya manusia min tahti udwihi wa zuprihi wa sya'rihi, dari mulai bawah anggota-anggotanya, dari kukunya, dari rambutnya. Wala tasilur ruh, dan tidak akan sampai ruh min mafsolin, dari satu sendi, ila mafsolin, ke sendi yang lain, illa wa huwa alaihi asadu min alfi darbatin, kecuali rasanya lebih sakit daripada 1000 sayatan pedang, watok natin bisinani, dan juga gigitan-gigitan daripada pedang, daripada gigitan-gigitan gigi. Tuh, kita digigit gitu, Masya Allah, sakit nggak kalau digigit? Sakit, coba dah, rasain gitu. Ya, gigit nih gigit, wah digigit terus sakit itu. Ya, jadi perpindahan ruh dari satu sendi ke sendi yang lain, kan nih ruh kita nempel semua dalam jasad kita. Nanti ditarik tuh satu-satu. Nanti perpindahan dari satu sendi, kan kita banyak persendian tuh. Ya, anggota tubuh kita banyak sendinya nggak Bapak Saudara? Banyak persendian. Itu nanti ruh berpindah dari satu sendi ke sendi yang lain, rasanya lebih sakit daripada 1000 sayatan pedang. Kita disayat-sayat sama pedang. Ya, itu masih lebih sakit. Kita ditarik ruh kita berpindah dari satu sendi ke sendi yang lain. Bahkan lebih sakit daripada 1000 gigitan gigi. Gigi ya menggigit, ya itu pun sakit rasanya. Wa balaghani, dan telah sampai berita kepada saya, annahu lawdi'a waj'u sya'ratin wahidatin minal mayyiti, kalau seandainya diletakkan sakitnya satu helai rambut dari mayit, ala ahlis samawati wal ar, kepada penduduk langit dan kepada penduduk bumi, lamatu, mereka akan mati. Wadzabu, dan mereka akan mencair.
hatta iza balagit ruhul hulkum, sehingga sampailah ruh ya itu ke tenggorokan. Tawalla qabdaha malakul maut, yang diberikan kesukaan untuk mencabut ruh tersebut oleh malakul maut. Wa balagani, dan telah sampai berita anna malakal mauti, sesungguhnya malakul maut idza qabada ruhal mukmin, apabila dia ingin mencabut ruh orang mukmin, ja'alaha, maka ia jadikan ruh orang mukmin itu fi hariratin baydha, dalam sepotong kain sutra yang putih, wa miskin azfar, dan minyak misik yang harum aromanya. Tuh enaknya begitu kan. Bagus nih ada keterangan hadis begitu. Jadi malakul maut kalau mencabut nyawa orang mukmin itu biasanya diletakkan di sepotong kain sutra yang warnanya putih. Kalau kain sutra halus apa kasar? Halus. Enak berarti. Jadi itu diletakkannya orang muslim itu di kain sutra, warnanya putih, ya, dan harumnya lebih harum daripada minyak misik. Tuh, jadi orang mukmin itu harum, ya, ketika mau dicabut nyawanya oleh malakul maut, dan dia diletakkan di satu tempat, yaitu di kain ya sutra yang warnanya putih. Ini menggambarkan bahwa mulia banget orang mukmin. Dibedain. Nah, sekarang kalau orang kafir bagaimana? Nih ada penjelasan lagi. Wa iza qabada ruhal kafir, apabila malakul maut ingin mencabut ruhnya orang kafir. Kalau malakul maut mau mencabut ruh orang kafir, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ja'alaha fi hirqatin sauda fi pakharin min narin asadan natnan minal jipati. Maka Allah itu, ya, maka malaikatul maut menjadikan ruhnya orang kafir ditaruh di satu kain, ya, kain kasar yang warnanya hitam. Hirqo itu di kain kasar yang warnanya hitam. Itu hirqo. Kalau orang mukmin ditaruhnya ruhnya di mana? Yaitu di kain sutra yang warnanya putih. Tapi kalau orang kafir diletakkannya di khirqah, kain kasar warnanya hitam, sauda. Pipa khorin min narin, di dalam tembikar, di dalam wadah yang udah dipanaskan sama api. Asad dan natnan minal jipah, yang lebih bau daripada bangkai. Tuh, jipah itu artinya bangkai. Jadi itulah orang kafir. Ya, jadi ketika mau dicabut nyawanya oleh malakul maut, maka ditempatkannya di satu kain yang kasar warnanya hitam, kemudian ditaruh di satu wadah semacam tembikar yang udah dipanaskan dengan api. Nah, kemudian baunya lebih bau daripada bangkai. Begitu gambaran yang dijelaskan dalam hadis ini terkait bagaimana malakul maut mencabut nyawa orang yang beriman, bagaimana malakul maut mencabut, ya, ruhnya orang kafir. Nah, makanya mudah-mudahan kita pertahankan keimanan kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, supaya benar-benar kita meninggal bawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Jadi nanti malakul mautnya juga mencabutnya dengan penuh kelembutan. Ya, bagaikan diletakkan di dalam kain sutra yang warnanya putih dan harumnya lebih harum daripada minyak misik. Amin ya rabbal alamin. Intaha, selesailah. Sampai sini dulu Bapak Saudara. Ya, ditandain. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa, ini ada dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberikan infak sedekahnya untuk pembangunan pondok pesantren At-Thahiri Al-Muflihun, yang maksud dan tujuannya pahalanya ditujukan pertama untuk Bapak Kromo Karso bin Pulang, yang kedua untuk almarhumah Ibu Umi Kalsun binti Kasumat, dan yang selanjutnya untuk Bapak Sukari bin Sahid
dan untuk almarhumah Ibu Sukiyah binti Sarimah. Ya, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh ya hamba Allah yang memberikan infak sedekahnya untuk almarhum dan almarhumah yang disebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan menjadi sebab almarhum dan almarhumah di alam barzahnya diampunkan segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal-amal kebaikannya, dan pada akhirnya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya hamba Allah yang memberikan infak sedekah tersebut akan ya senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan iman dan Islam. Bahkan kita doakan semoga rezekinya semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.